Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran realisme. Apa sih aliran realisme itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang itu. Filsafat realisme. Filsafat realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Realisme sangat bertolak belakang dengan idealisme karena realisme memandang suatu bukti yang real secara nyata, sedangkan idealisme hanya dalam akal pikiran manusia saja. A. Pengertian filsafat pendidikan realisme. Kata realisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata realis yang memiliki arti nyata, ada atau benar. Kata realisme juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata reality yang memiliki arti kenyataan dan fakta. Jadi yang dimaksud dengan istilah realisme ialah sesuatu yang menggambarkan tentang peristiwa atau kejadian yang dialami individu secara nyata atau benar-benar terjadi. Aliran realisme menyatakan bahwa realitas ialah gabungan dari hal fisik dan hal rohani yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat realisme dibagi dua, yaitu realisme klasik atau rasional dan realisme alam atau religius. Jadi antara keduanya saling dikaitkan dalam dunia pendidikan, sehingga akan menjadikan keberhasilan dalam pembelajaran. Contohnya, menanamkan pengertian lebih penting daripada menghafal. Pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak, memberi pelajaran dengan pendahuluan yang mudah didahulukan. B. Pemikiran tokoh filsafat. 1. Aristoteles, lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stragira, dan merupakan salah satu murid Plato yang memiliki pemikiran kritis dan juga realistis, yang pemikirannya lebih modern dibandingkan gurunya, yaitu Plato. Dasar pemikirannya banyak dijadikan sebagai dasar dari cara berpikir ilmu pengetahuan yang lain. Namun dalam filsafat ia berbeda pendapat dengan Plato. Menurutnya suatu pengalaman itu bukanlah pengetahuan yang berupa bayangan, dan juga suatu itu tidak terletak pada pengertian bendanya, bukan pada letak bendanya, yang hal ini merupakan ide yang berupa kenyataan. Jadi walaupun benda itu tidak ada yang memikirkan pengertiannya, tetapi benda tersebut nyata yang keberadaannya tidak ditentukan oleh akal pikiran. 2. Johann Amos Comenius, salah satu pemikiran pendidikan yang tergolong realisme religius. Menurutnya individu atau manusia harus bisa mencapai suatu tujuan dalam hal pendidikan. Menurutnya pendidikan harus bersifat universal, seragam, dan juga harus dimulai dari pendidikan yang rendah dahulu, serta ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu karena pendidikan itu adalah suatu hal yang sangatlah penting. 3. William McCutcheon merupakan salah satu pengikut Aristoteles yang berakar pada metafisika dalam aliran epistemologi, serta ia memiliki pandangan tentang hal natural dan supranatural. Dia menyatakan bahwa tujuan hidup merupakan tujuan pendidikan. Jadi, jika tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada tujuan pendidikan. Menurutnya, tujuan dari adanya pendidikan adalah agar seorang individu dapat mempersiapkan kehidupan di dunia dan mencapai suatu tujuan akhir yang abadi. Keempat, Francis Bacon, 1210 sampai 1292 Masehi. Menurutnya pengetahuan itu berasal dari sesuatu yang diterima individu melalui panca inderanya. Jadi pengetahuan adalah suatu ilmu yang telah diakumulasi oleh akal, pemikiran, dan hal nyata yang diperkuat oleh sentuhan dari panca indera. 5. John Locke, lahir di Italia dari orang tua seorang pengacara dan juga merupakan seorang filsuf abad 16-17. Dia berpendapat bahwa suatu pengetahuan didapat dari pengalaman yang awalnya manusia itu diibaratkan sebagai kertas putih. Kertas putih kosong yang diartikan tanpa pengetahuan dan pengalaman itu dapat dari lahir dan juga batin. 6. Galileo, seorang filsuf yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diucapkan itu harus memiliki bukti, dan jika berfilsafat harus mampu berpendapat atas pendapatnya tersebut.
Dan pada abad ke-18, bahwa dunia itu dapat bergerak, di situ juga dia bertanggung jawab atas pendapatnya dengan memaparkan bukti-buktinya. 7. David Hume, seorang filosof abad ke-17 yang juga merupakan seorang ekonom. Menurutnya, ilmu tentang manusia adalah dasar yang paling kokoh karena suatu pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang pengalamannya itu pasti benar-benar terjadi. Dan setiap pengalaman dan pengamatan akan menjadi dasar dari setiap arguan. 8. John Stuart Mill, filsafat abad ke-18 yang juga seorang ekonomi, politisi, dan pegawai negeri. Menurutnya setiap individu itu bebas menyampaikan pendapat dalam berpolitik karena hakikat seorang manusia yang merupakan makhluk sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap pengetahuan itu berasal dari atau didapat dari suatu pengalaman atau suatu hal yang nyata dan benar-benar terjadi.